Ya, jumpa lagi bersama kami Masalah Pajak. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat e-billing untuk pembayaran kurang bayar SPT PPh 25 atau SPT PPh Badan. Ikuti sampai akhir. Ya, yang pertama kita buka dulu DJP Online. Kita klik aja DJP Online. Kalau di tampilan saya sudah ada muncul logo DJP Online ya. Tapi jika teman-teman belum muncul, klik aja di Google DJP Online, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita close saja ya, close. Kemudian ini dia tampilannya. Untuk loginnya kita perlu mengisi NPWP, password, dan juga kode keamanan. Ya, kita isi dulu NPWP-nya, kemudian kata sandinya juga kita isi atau password ya. Lalu kode keamanan. Ini kalau kode keamanan kurang jelas bisa kita klik, nanti muncul dia yang baru. Setelah itu kita langsung login. Kita tunggu saja loginnya. Ini ada kesalahan. Kita coba lagi ya. Ini ada kesalahan NPWP. Kita coba lagi. Kita login. Untuk pembayaran PPh Badan ini harus kita bayar dulu sebelum kita melaporkan SPT tahunan, karena nanti kita akan memasukkan NTPN-nya. Jadi sama seperti bulanan, harus dimasukkan dulu NTPN-nya. Ini sudah tampil, cuman biasanya ada warning ya, karena memang harus mengubah profil. Kita klik aja OK, nanti akan diarahkan ke profil. Ini bagi yang baru pertama kali buka ya. Kalau yang udah sering ini tidak perlu, langsung kita klik aja ubah profil ya. Kemudian kita klik ya, sukses. Kemudian kita ke atas lagi, karena kita mau bayar maka kita klik bayar. Jadi buat e-billing kita klik bayar dari sini. Untuk buat e-billing kita klik bayar. Kalau untuk laporan kita klik lapor. Jadi saat ini kita bikin e-billing, kita klik bayar. Lalu kita klik e-billing. Nah, ini dia tampilannya. Sebelum kita mengisi e-billing ini, kita akan pastikan dulu apa yang akan kita bayar. Jadi kita buat dulu di Word ya. Seperti yang kami buat di sini, kami sudah buat rekapannya ya, seperti ini ya. Jadi ada bagusnya kita buat dulu seperti ini ya. Jadi saat kita ngerekap tidak ada kesalahan, karena ketika kita ada salah kode akun pajak ataupun kode jenis setoran, ini akan menyusahkan kita, karena kita harus melakukan pemindahbukuan atau bahkan jadi tidak bisa laporan. Seperti kasus di PPN di web e-faktur ya, jika kode akun pajaknya salah ataupun kode jenis setorannya salah, jadi kita tidak bisa memasukkan NTPN-nya. Jadi ini diperhatikan benar, jangan sampai salah kode kode akun pajak dan juga kode jenis setoran, tahunnya, dan jumlah kurang bayarnya. Jadi di sini contohnya kami sudah buat pembayaran PPh SPT tahunan Badan tahun 2020. Kemudian kode akun pajak atau KAP-nya 411126. 41126 ini adalah untuk PPh 25/29. Ini adalah untuk PPh Badan.
Kemudian kode jenis setoran adalah 200 karena ini adalah tahunan, jadi 200. Kalau masa biasanya yang bulanan adalah 100. Ini kode jenis setorannya adalah 200, jangan sampai salah. Kode jenis setoran 200. Kemudian tahunnya adalah tahun 2020 dan jumlah kurang bayarnya adalah 350.000. Jika ini kita sudah selesai, sudah buat, maka kita bisa mengisikan ke SPT ataupun mengisi e-billingnya. Tapi pastikan dulu ini sudah benar, ataupun Anda sudah ada panduan, jangan nanti pas mengisi e-billing kita melihat di sana ya, ataupun mencari-cari kode akun di sana. Tapi kita pastikan dulu sudah punya rekapan mana yang harus kita bayar, sehingga tidak ada kesalahan saat pengisian e-billing. Kita akan langsung isi saja ya. Kita ke DJP online tadi. Di sini pastikan NPWP-nya, namanya, alamatnya udah sama. Kemudian jenis pajak. Jenis pajak ini adalah kode akun pajak atau KAP. Kita buka aja di sini untuk mencari kode yang akan kita pilih. Kita cari aja 41126. Ini adalah PH pasal 25 badan. Di sini banyak kode-kode pajak ya. Jadi bisa kita cari berapa yang akan kita PPh, apa yang akan kita bayar. Di sini PPh-nya adalah PPh pasal 25 badan ya. Kemudian di jenis setoran, kalau biasanya per bulan kita pilih masa ya, kalau bayar PPN, PPh, kalau bulanan kita pilih masa 100, tapi ini karena tahunan kita pilih 200. Kemudian tahunnya jangan salah juga ya, jangan karena kita sedang mengerjakan tanggal hari ini adalah tahun 2021 sehingga kita pilih 2021. Yang benar adalah 2020 karena yang mau kita bayar tadi kan 2020 ya. Jadi kita pilih 2020. Kemudian jumlahnya tadi adalah 350.000. Nah, di sini keterangan bisa kita buat pembayaran SPT tahunan 2020. Setelah selesai, jangan langsung dicetak buat kode billing ya, tapi kita pastikan lagi, jangan langsung cetak. Kita pastikan dulu di sini apakah sudah benar. 41126 kode pajaknya, jenis setorannya 200, tahunnya 2020 dan jumlah setor Rp350.000. Jika sudah merasa benar, langsung aja kita cetak buat kode billing. Lalu kita isi kode keamanan E3YE. Lalu kita submit. Nah, ini dia tampilannya. Kita cek lagi ya di sini, bisa kita cek lagi. Dan kalau misalnya ada kesalahan, misalnya kodenya ini salah, sementara ini sudah jadi, udah kita cetak, maka itu tidak perlu panik. Jadi e-billing ini nggak usah dibayar. Jadi buat lagi yang baru. Setelah selesai, kita klik aja cetak. Kita cetak. Nanti dia akan muncul seperti ini, dia mendownload ya. Ini kebetulan saya memakai Mozilla, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita klik aja OK di sini. Nanti dia sudah tersimpan di sini ya, di sebelah sini. Kita klik lagi, kita buka ini tampilan yang seperti buku ini. Kita tunggu aja. Ya, ini dia, kita buka aja. Ya, sambil terbuka, perlu kami beritahukan juga jika nanti misalnya sebelum teman-teman membayar, ternyata ada kesalahan di e-billing ini, maka
e-billing yang sudah kita cetak ini dibiarkan saja dan buat e-billing yang baru jika memang ada yang salah ya. Tapi jika yang salah itu jumlah pembayarannya, atau misalnya tadi kan kita bayar 350.000, ternyata harusnya 600.000, maka buat aja lagi sebesar kekurangannya. Jadi kalau misalnya 350.000 tadi kita bayar padahal harusnya adalah 700, nah maka buat lagi e-billing sebesar 350.000 lagi. Atau jika Anda tidak mau ribet atau tidak mau salah, langsung aja buat yang e-billing ini kita batalkan. Cara membatalkannya adalah jangan dibayarkan. Jadi cara membatalkan e-billing jangan dibayarkan kalau memang salah, tapi buat lagi yang baru dengan jumlah yang benar, misalnya 700.000 rupiah. Kita akan lihat e-billing yang sudah tercetak. Kita lihat, kita tunggu lagi ya, masih belum bisa. Jadi seperti itu ya. Untuk e-billing ini bisa kita print ya. Waktu membayarnya ke kantor pos atau ke bank bisa kita print, bisa juga lewat HP. Jadi kita kirim ke HP bisa. Jadi tidak perlu dicetak. Karena e-billing ini yang perlu adalah hanya nomor e-billing. Hanya nomor e-billing dan juga jumlah rupiahnya. Sementara yang jenis setoran ininya itu tidak perlu, karena yang dimasukkan petugas kantor pos atau bank adalah hanya nomor e-billingnya. Sementara nanti jenis setoran dan kode pajaknya sudah langsung ngikut, jadi hanya yang diperlukan hanya kode billingnya saja. Ya, ini dia tampilan e-billing sudah tercetak. Kalau kita perhatikan di sini jenis pajaknya adalah 411126. Jadi 41126 waktu kita tadi pilih di e-billingnya yang muncul adalah PPh 25. Jadi untuk kode PPh 25 dan PPh 29 itu adalah sama, yaitu 41126. Jadi waktu kita bayar PPh 25 saja, misalnya masa PPh 25, kode pajaknya tetap 41126, cuman yang beda adalah jenis setorannya. Kalau yang PPh masa pasal 25 itu kode jenis setorannya adalah 100 di sini. Tapi untuk jenis pajak itu tetap sama, mau PPh 25 masa ataupun yang badan tetap sama, yaitu 41126. Di sini sudah kita cek ya, apakah sudah sama dengan yang kita buat. Kita pastikan aja kode akun pajak 41126 sama, jenis setorannya 200, tahunnya pastikan tahunnya 2020 dan jumlahnya adalah 350.000 rupiah. Jadi seperti tadi, kalau misalnya ada kesalahan, misalnya di sini salah, misalnya teman-teman terlanjur buat 100, maka teman-teman tidak perlu panik. Ini langsung saja dibatalkan dengan cara jangan dibayar. Jadi kita buat yang baru, yang benarnya. Itu caranya untuk membatalkan kalau misalnya ada kesalahan ya. Karena kalau misalnya ada salah tapi tetap kita bayar, nanti itu akan jadi urusan kita. Misalnya harus melakukan pemindah bukuan, itu akan merepotkan kita lagi, harus ke kantor pajak bolak-balik. Jadi kalau sudah benar, maka kita bayarkan ke kantor pos. Sebenarnya yang perlu dibawa ke kantor pos adalah hanya nomor ID billingnya ini aja. Kemudian teman-teman tahu jumlahnya berapa. Jadi seperti ini, bisa aja difoto aja, tidak perlu di print. Tapi kalau memang mau didokumentasikan bisa di print. Tapi kalau tidak perlu didokumentasikan, langsung aja difoto lalu dibawa ke kantor pos atau ke bank. Itu saja untuk pengisian SPT, pengisian e-billing SPT PPh badan ya, untuk tahunan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dan selalu ikuti tutorial terbaru di channel Masalah Pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.